Hello everyone, selamat datang di Pokasi Podcast Hima Aksi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abdul Alih Azam dari Divisi Kominfo. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, yaitu anehnya persyaratan bagi calon pekerja di Indonesia. Dan saat ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama anggota Divisi Kastrat. Dan Divisi Kastrat sendiri itu singkatan dari Kajian Aksi Strategis yang membahas isu-isu terkini di Indonesia maupun di dunia. Nah, boleh kenalan dulu nggak, Mas Fatah? Oke, hello guys, gua Fatah, sebagai mahasiswa aktif gitu dari anggota divisi Kastrat atau kajian strategis. Senang banget sih bisa gabung ke atau ngobrol buat hari ini gitu. Oke, terima kasih Mas Fatah. Nah, di fenomena sekarang ini di Indonesia, saya juga banyak banget lihat di Twitter atau sekarang namanya X ya. Mm. Nah, di situ banyak banget keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan kalau persyaratan di Indonesia ini, persyaratan kerjanya aneh-aneh. Itu ada maksimal usia 25 tahun, itu kan gimana gitu kalau yang usia 30-an itu usia matang harus bekerja juga. Nah, terus ada persyaratan lagi harus good looking, siap bekerja di bawah tekanan, belum menikah, dan juga ada diskriminasi ke yang gak sarjana kayak lulusan SD, SMP, SMA, termasuk yang jurusan diploma juga. Nah, di sini saya pengen minta pendapat dari divisi Kastrat sendiri yang mengkaji isu-isu ini. Gimana sih tanggapan Mas Fatah terkait kriteria atau persyaratan lowongan pekerjaan di Indonesia itu? Apakah itu termasuk kendala yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia atau tidak? Nah, kalau menurut gua sendiri itu yang dari gua baca juga dari data pusat apa tuh Badan Pusat Statistik atau BPS tuh jumlah pengangguran di Indonesia tuh capai 7,2 juta gitu. Itu kan banyak gitu kan. Apalagi tuh TPT atau tingkat pengangguran terbukanya tuh sebesar 4,82% pada Februari 2024. Itu kan baru kemarin banget tuh. Nah, kalau sekarang tuh jumlah yang berkurang tuh sekitar 790.000 orang dari periode yang sama dari tahun lalu, yakni sebanyak 7,99 juta orang. Tapi dengan TPT sebesar tuh 5,45%. Namun menurut gua tuh angka tersebut tuh masih tinggi banget gitu. Apalagi kalau dilihat angka setengah menganggurnya aja tuh jumlahnya tuh sebanyak 12,11 juta orang. Iya, iya, iya. Meskipun kian menurun, menurut gua tuh jumlah pengangguran di Indonesia tuh nilai menurut gua tuh masih tinggi banget. Salah satu masalahnya tuh ya di persyaratan kerja yang aneh lah, gak realistis bagi fresh graduate gitu. Banyak dari mereka tuh yang nggak bisa menuhin persyaratan kayak pengalaman kerja 2 tahun. Sedangkan kan mereka tuh baru fresh graduate gitu, nyari pengalamannya gimana. Sedangkan Iya. persyaratannya aja harus 2 tahun gitu. Nah, iya, dia gitu juga itu ya persyaratan kerja yang aneh ini juga masuk jadi penyebab kenapa pengangguran di Indonesia itu masih tinggi gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal persyaratan ini, ada juga isu diskriminasi terhadap lulusan diploma dan di bawahnya itu yang SD, SMP, SMA itu banyak lowongan kerja yang hanya ditunjukkan kepada S1 aja. Jadi yang lain tuh nggak dapat gitu. Ini cuma S1 saja yang dapat. Ya, gimana tanggapan Mas Fata soal ini? Nah, menurut gue sendiri tuh itu tuh masalah yang sering banget kita temuin gitu. Banyak perusahaan tuh yang netapin syarat tuh kayak harus minimal S1 gitu. Kenapa? Padahal kan dari lulusan D3, SMA, atau bahkan SMP atau SD pun tuh punya juga gitu. Ada juga yang banyak punya soft skill yang memadai gitu. Tapi tuh malah buat kalau kriterianya dibikin kayak minimal S1 gitu. Itu tuh nutup peluang gitu bagi banyak orang yang memiliki keterampilan atau bahkan pengalaman yang cukup.
bukan cuman dari lulusan S1, dari lulusan D3, SMA, SMP, SD, kalau keterampilannya memadai pun harusnya tuh bisa gitu di ACC gitu. Iya. Ya, soalnya juga yang lulusan sarjana juga belum tentu punya keterampilan buat masuk perusahaan itu juga kan. Nah, bener juga tuh. Itu juga nambah masalah pengangguran. Iya, sedangkan yang lulusan SD itu ya kalaupun punya keterampilannya bagus ya kenapa enggak gitu masuk perusahaan bagus. Bener banget. Nah, kita sekarang beralih lagi soal gaji di Indonesia. Di Indonesia ini gaji yang ditawarin sering banget nggak sebanding sama banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, itu gimana, Sota? Nah, kalau menurut gua juga nih dari data yang gua baca, nah, gua tuh nyampein informasi tuh juga nggak asal-asalan gitu, biar nggak jadi hoax atau salah informasi juga. Iya. Apalagi buat yang suka ngeran informasi mentah-mentah gitu. Iya, benar. Kalau menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tuh rata-rata gaji karyawan atau upah buruh Indonesia tuh pada tahun 2024 terutama di bulan Februari tuh cuman mencapai 3,4 juta gitu per bulan. Kecil banget ya. Iya, angkanya tuh turun 4,3% dibanding Agustus tahun 2023. Oh, iya. Tapi tuh kalau bulan Agustus tahun 2023 tuh meningkat 3,3% dibanding pada bulan Februari sebelumnya. Pada tahun yang sama itu tahun 2023. Pada Agustus 2023 tuh rata-rata gaji karyawan atau buruh tuh bisa mencapai 3,18 lagi. 3,8 juta per bulan gitu. Bisa naik banyak kan dibanding 9 bulan yang lalu gitu. Terus menurut data terbaru lagi nih, gaji rata-rata tuh jika kamu kerja di Singapura secara penuh tuh bisa mencapai 5,70 juta per bulan, atau itu dalam US Singapura ya. Itu tuh bisa kalau dirupiahin tuh bisa sebanyak 57, berapa gitu, bisa banyak banget gitu. Perbandingannya jauh banget sama Iya, Indonesia ya. jauh banget. Iya, kalau kita bandingin juga sama negara-negara lain itu jauh banget gitu. Dan kita cuma berapa? 3,4 juta tadi ya, Mas Tata? 3,4 juta. Ya kalau kita bandingin sama Singapura yang sampai 57 juta per bulan, terus sama Australia itu sekitar 66 jutaan. Terus sama Amerika Serikat juga itu sekitar 58 juta. Itu ya apa ya, dengan persyaratan yang banyak tapi gajinya sedikit gitu, gak sebanding banget ya. Apalagi yang pernah saya dengar juga dari influencer yang apa ya, diskusi sama HRD Jerman itu bilang kalau persyaratan di Indonesia itu kayak ngebebanin banget, itu masuknya diskriminasi katanya. Kalau persyaratannya itu cuma sampai S1 doang. Jadi di mereka itu lulusan SD juga bisa dapat gaji sekitar 8 sampai 12 jutaan. Kalau di luar negeri tuh cukup punya skill, punya keterampilan, bisa nguasain job desk, itu tuh udah bisa kerja di sana. Bahkan gajinya tuh sesuai sama kerjaan yang diberikan gitu. Apalagi di sana tuh kayak nggak ada persyaratan tuh bisa kerja di bawah tekanan gitu. Kalau kerja di bawah tekanan tuh kan berarti atasan tuh bisa semena-mena gitu ngasih jadwal kerja ke kita, ngasih kerjaan yang mendadak lah, deadline yang nggak ngotak lah gitu. Itu juga sering dikeluhin sih sama pekerja-pekerja baru gitu. Apalagi yang fresh graduate itu kan kaget kan pasti kan dapat kerjaan yang numpuk banget gitu dengan deadline yang mepet banget gitu. Itu juga bikin tekanan yang bisa merusak mental health juga. Iya. Sedangkan di luar negeri kan masih mentingin banget tuh yang namanya mental health. Iya benar. Iya sih. Di kita cuma kurang gitu aware sama apa ya, mental health gitu. Sedangkan manusia juga perlu gitu mentalnya terjaga gitu, nggak sampai
jadi buat tekanan sampai depresi, stres atau dan lainnya gitu. Iya. Sebenarnya juga banyak juga sih perusahaan di Indonesia tuh yang nekanin gitu. Itu bahkan punya prinsip yang bagus. Kayak gua dulu kan lulusan itu ya, apa tuh namanya? Teknik kendaraan ringan tuh. Itu melajarin tentang mesin mobil gitu. Gua dulu PKL di salah satu bengkel yang cukup besar sih di daerah Purwodadi sana. Itu tuh kepala bengkelnya atau yang punya bengkel tuh bahkan apa tuh bisa aware gitu sama karyawannya tuh bener-bener dilatih sampai bisa, bahkan tuh nggak dikunci apa tuh di situ-situ aja. Para karyawannya yang udah lama yang punya skill yang mumpuni itu pada disuruh buka bengkel sendiri, bahkan tuh pasarnya pelanggannya tuh dibagi gitu. Itu di sana aja, di sana mantan anak buah saya kerjanya juga bagus gitu. Itu juga banyak juga sih yang kayak gitu. Ya berarti nggak apa ya, berarti pemiliknya ini ngedorong buat anak buahnya buat berkembang juga gitu ya. Iya. Tapi banyak juga tuh perusahaan di Indonesia tuh yang terutama tuh itu kan buat lulusan SMK ya, yang begitu lulus langsung pengennya kerja. Kalau kebetulan banget nih dapat bos yang baik kayak gitu. Tapi banyak juga gitu di Indonesia tuh perusahaan-perusahaan tuh yang netapin kriteria tuh susah gitu. Iya, kebanyakan ya perusahaan di Indonesia itu netepin persyaratannya Kesempatan ya. Kebanyakan perusahaan di Indonesia itu netepin persyaratannya itu di luar nalar semua gitu. Iya, di luar nalar semua sih. Banyak banget yang di luar nalar. Banyak banget gitu yang di luar nalar. Yang tadi udah disebutin tuh, apa tuh namanya? Pengalaman kerja 2 tahun. Padahal kita lulus belum punya pengalaman apa-apa. Pengalaman mungkin cuma magang. Itu sama perusahaan tuh gak dianggap gitu. Sedangkan kita kerja juga buat nyari pengalaman kan. Iya. Tapi persyaratannya sendiri harus punya pengalaman gitu. Sebanyak 1-2 tahun. Itu nyari pengalamannya gimana tuh coba? Aneh banget kan. Terus ada lagi nih yang paling aneh tuh, apa? batas usia maksimal tuh banyak banget tuh persyaratan tuh maksimal di usia 25 tahun. Sedangkan kalau dihitung-hitung nih ya, kita lulus S1 itu tuh 23, 24 gitu. Berarti abis lulus langsung kerja. Iya, tapi persyaratannya pengalaman 2 tahun kerja. Kan aneh banget tuh kan. Iya. Itu juga menutup bagi orang-orang yang udah umur 30-an, umur 25 ke atas buat kerja. Sedangkan mereka juga butuh uang gitu buat kebutuhan mereka. Padahal sedari kecil aja tuh kita tuh diajarin apa tuh namanya? Tiada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Sedangkan ada juga kan banyak yang terkendala masalah ekonomi gitu. Nggak bisa kuliah dulu, nggak bisa sekolah dulu. Jadinya sekolahnya mundur, bisa sampai setahun 2 tahun. Kalau gitu umurnya sia-sia dong buat belajar doang. Nggak bisa digunain dalam dunia pekerjaan gitu. Jalan satu-satunya ya wirausaha. Wirausaha aja susah banget gitu kalau dimulai dari nol. Mulai dari modal, terus banyak banget kan yang ada pajak-pajaknya juga. Iya, pajak itu bagi yang mau ngerintis usaha tuh juga sedikit memberatkan sih. Walaupun ada beberapa kebijakan tuh tentang apa tuh UMKM yang baru berkembang gitu, itu juga ada yang bagus. Cuman ya kalau dari UMKM udah mau ke atas, dipangkas terus gitu, itu susah lagi, susah berkembangnya. Itu yang jadi apa ya? Yang kaya makin kaya, yang mau kaya susah banget gitu. Bukan gua nggak mau ya yang miskin mau kaya jadi nggak bisa, tapi susah aja gitu. Soalnya gua juga pengen kaya. Iya sama. Ya kita juga semua ya pengen banyak duit. Ya kebutuhan juga banyak gitu kan ya. Apalagi di masa sekarang kan harga sembako, harga bensin, lain-lain kan naik semua. Iya, naik semua tuh mah. Kita aja anak kos-kosan nih ngerasain juga kan, harga beras naik tuh kita jadi mikir gitu, mau beli makan di luar apa masak gitu kan. Sendiri, ya. Sedangkan harga beras sekarang aja 17.000 gitu sekilo. Itu juga kalau kan kita juga anak kos kuliah, itu jarang di kos kan. Berasnya tuh pada dikutuin. Jadi gak jadi dimasak kan,
jadi mubazir, jadi Iya, iya. mikir juga kalau harga berasnya masih kayak dulu gitu, pas gua kecil 5.000 per kilo, 6.500 per kilo. Itu zamannya siapa waktu masih kecil? Kalau pas gua kecil sih itu tahun kapan ya, TK tuh gua sekitar tahun 2010 kali ya. SBY berarti. Nah iya, SBY tuh masih rendah lah harga Iya, iya. pangan pokok. Itu juga dulu Iya. harga bensin naik aja tuh di demo kan sama partai sebelah gitu, Iya, iya, Partai bener-bener. Merah tuh. Itu dulu Partai Merah keras banget sih, naik Iya, iya. dikit aja langsung di demo gitu. Tapi sekarang pas megang pemerintahan kok malah gitu, naik semua kan. Iya. Ya ini rada sensitif sih, rada sensitif, ini bahaya. Iya, ya di sini juga peran pemerintah sih harus banget ngubah peraturan bagi perusahaan-perusahaan itu buat persyaratan kerja itu dimudahkan bagi masyarakat yang pengen kerja, ya untuk apa ya, mengubah yang batasan umur, terus apa ya, belum menikah. Sedangkan kan orang nikah juga kan itu sudah berkeluarga, butuh banyak duit juga gitu, butuh banyak kebutuhan. Nah, ini tuh menurut gua rada sensitif juga sih. Ini soalnya terkait sama kebijakan pemerintah yang mau mengatur regulasi tentang persyaratan kerja bagi apa tuh namanya? Bagi lulusan S1 atau apalah gitu. Sedangkan nih dari yang gua dengar, dari yang gua baca juga, itu bahkan sekarang di Indonesia tuh bukannya pemerintah yang mengatur perusahaan, tapi malah perusahaan yang mengatur pemerintah. Gimana nggak bisa gitu Iya, coba? iya. Banyak perusahaan-perusahaan tuh yang nyalonin apa tuh orang jadi wakil rakyat itu Iya. pakai duit perusahaan. Otomatis apa coba? Harus nurut perusahaan dong. Iya. Gitu. Terus juga kalau di Indonesia tuh malah kayak diatur sama perusahaan-perusahaan yang gede gitu lah. Iya. Tahu Iya, sendiri kan? pejabat-pejabatnya itu kan diatur sama apa ya, kayak balas jasa gitu ya. Iya, balas jasa. Gitu. Jadi ya yang kayak yang gua omongin tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin mau kaya itu susahnya minta ampun gitu. Iya, pemerintah ini harus apa ya, banyak yang dibenahi lah Iya. soal regulasi buat para pekerja di Indonesia. Tapi kayaknya susah banget sih kalau pemerintahnya tuh masih pakai sistem pay to win, kayak game aja kan. Oh iya, iya, iya. Pakai acara serangan fajar itu kan nggak adil banget bagi yang punya apa tuh namanya, skill pemerintahan yang bagus, peduli sama rakyat. Iya, benar-benar. Sedangkan di Indonesia sampai saat sekarang, sampai saat ini itu masih banyak yang gunain cara pay to win gitu. Nah, pay to win-nya itu ya dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi ya peraturan di Indonesia tuh perusahaan-perusahaan gede tuh pada ikut serta gitu dalam ngatur Indonesia. Sedangkan yang gua rasa, yang gua lihat aja tuh sebenarnya banyak anak-anak muda gitu. Itu juga yang peduli sama rakyat tuh banyak juga gitu. Tapi Iya. tuh mereka nggak bisa dipilih gara-gara nggak ada uang, nggak ada modal buat bayar orang yang mau dipilih. Iya, iya. Tapi itu juga salah masyarakatnya juga sih. Kenapa mau gitu dibayar buat milih? Sedangkan itu kan juga demi mereka gitu. Iya, masa depan mereka juga kan. Iya. Masa depan Indonesia. Sedangkan yang orang-orang mau bayar buat dipilih itu mereka pasti berharap apa coba? Balik modal. Balik modal tuh Ini buat ajang apa ya? Menambah kekayaan. iya, menambah kekayaan. Jadi ya apa? Ujung-ujungnya tingkat korupsi di Indonesia juga nggak turun-turun juga. Itu juga ngefek ke semua, ekonomi jadi nggak stabil. Terus balik lagi ke masalah pekerjaan, orang-orang kecil gitu susah banget buat hidup. Apalagi yang kayak kita nih yang masih muda, mau cari pekerjaan susah. Begitu dapat pekerjaan digaji seenaknya gitu. Tuntutannya banyak, gaji seenaknya. Terus sedangkan kan kita juga perlu gitu buat nyiapin semuanya sedari dini gitu. Dari mulai yang paling lama banget nih, dimulai dari persiapan masa tua, terus persiapan kalau masa sekarang mungkin ya buat bikin rumah, nikah, terus juga buat beli barang-barang yang kita pengen juga tuh jadi susah gitu.
gara-gara gaji yang kecil. Ujung-ujungnya Kita juga masih banyak kebutuhan gitu kan ya. malah sekarang nambah lagi tuh yang masalah pinjol. Itu juga pinjol kenapa juga gitu. Pemerintah juga sulit banget kan buat berantas pinjol-pinjol ilegal gitu. Iya. Padahal masalah utamanya juga dari pemerintah gitu, kurang nekenin ke perusahaan. Benar-benar. Tapi juga pemerintah juga dikendaliin sama perusahaan juga. Susah juga itu sih. Nah itu dia. Nah kita sebagai peran masyarakat itu gimana cara apa nanggulanginnya? Cara nanggulanginya ya, dari yang pertama dulu, milih wakil rakyat menurut gua. Milih wakil rakyat tuh kita jangan pernah sekali-sekali mikir kayak dia yang ngasih duit paling banyak, dia yang gua pilih. Tapi kita mikir tuh dia yang paling berkompeten, dia yang kita pilih gitu. Terus Yang emang peduli sama rakyat gitu. iya, Emang soalnya tahu. kan kita juga udah menempuh ilmu nih, kita juga udah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kalau kita ntar masih menilai dari sisi uang gitu, negara Indonesia nggak akan maju Iya. gitu sih. Jadi melebar kemana-mana ya, Mas. Ya masalahnya banyak sih, masalah pengangguran ini, terus masalah persyaratan pekerjaan tuh juga nyangkut semuanya gitu. Iya itu juga jadi penyebab utama sih kayaknya. Nah kira-kira nih kita kan sebagai mahasiswa persiapan apa yang penting bagi mahasiswa untuk apa ya masuk ke dunia kerja, itu persiapannya apa aja tuh? Nah, kalau menurut gua tuh yang normal-normal aja tuh bagi mahasiswa tuh yang perlu disiapin tuh kayak keterampilan. Keterampilan tuh bisa mencakup soft skill dan juga hard skill. Tapi kalau buat penjurusan S1 itu mungkin soft skill aja ya. Soalnya kalau kerja kasar gitu kan kayak lulusan S1 tuh dikit yang kerja kasar. Mungkin yang kerja kasar tuh cuman teknik mesin, teknik sipil gitu, rada kerja kasar. Soalnya di lapangan gitu kan. Ya emang di bidangnya itu juga. Iya. Terus pengalaman organisasi juga penting juga sih menurut gue sih, kayak ngelatih kerjasama, ngelatih komunikasi. Soalnya kalau nggak punya pengalaman ke organisasi itu ngelatih komunikasi sama kerjasamanya tuh di mana gitu. Itu juga susah. Iya. Bisa-bisa malah ntar kita kalau udah masuk perusahaan kita disuruh kerjasama gitu, kita ntar malah pelongo-pelongo gitu. Iya. Nggak bisa komunikasi. Susah apa tuh nyatain pendapat juga kan gitu. Pause dulu. Tinggal relasi lu nambahin relasi. Tapi azan denger banget ini. Nah, selain yang udah gue jelasin itu juga perlu apa tuh namanya? Networking juga sih, kayak apa tuh relasi gitulah. Nah, relasi tuh bisa didapat dari berbagai hal gitu. Tapi yang udah gue alami sendiri, networking yang udah gue bangun sih dari organisasi itu sendiri. Banyak juga yang gue kenal dari organisasi itu, baik mau dosen, mahasiswa, dan mahasiswanya itu juga nggak mahasiswa lingkup satu kampus juga gitu loh, apa satu kampus aja gitu, tapi juga dari berbagai kampus gitu. Banyak yang udah gue kenal dari kampus-kampus lain gitu, nggak cuman di apa tuh Unimus doang. Iya. Berarti relasinya bukan sampai bukan hanya di lingkup kampus Unimus doang gitu ya. Iya, Itu sampai luar kampus juga dapat. Nah itu dia tips dari Mas Fatah buat mahasiswa yang ingin terjun ke dunia pekerjaan. Nah itu menurut saya juga itu penting banget gitu, apalagi relasi, terus ya pelatihan kerja tadi ya yang udah bilang ya. Ya terus juga ada pengalaman organisasi, itu menurut saya juga penting banget lah buat kita masuk ke dunia kerja. Nah kita udah berada di akhir sesi. Terima kasih pada Mas Fatah sudah mau berbincang di Vokasi episode kali ini. Ya kita bahas banyak banget tadi ya Mas Fatah. Iya. Kita bahas tentang anehnya pekerjaan, anehnya kriteria calon pekerja di Indonesia. Terus kita bahas juga gaji di Indonesia dan lain-lain juga, itu banyak banget.
Ya, semoga bermanfaat bagi para pendengar semua. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Pata. Saya ucapin lagi terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan kami. Ya, sama-sama Mas Azam. Gue juga makasih banget nih udah diundang buat Pokesi buat hari ini nih. Iya. Gue juga senang banget bisa berbincang-bincang dengan Mas Azam langsung di sini nih. Itu juga membuka banyak pikiran juga kan. Iya, kita punya insight baru gitu ya. Iya, insight baru, pandangan-pandangan baru, terus juga bisa mempersiapkan dari sekarang gitu. Baik, saya Azam dari Divisi Kominfo, pamit undur diri. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari perbincangan kita dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See you.